suatu penyesatan yang terbesar yang terjadi pada abad ini, yaitu orang suka menyembah kepada orang mati. Manusia yang mati, yang tidak bernyawa, yang tidak bisa berbuat apa-apa, tapi mereka sembah-sembah. Apa gunanya manusia-manusia kayak gitu ya? Memancing murka Tuhan, memancing amarahnya Tuhan. Karena Tuhan ini adalah roh yang hidup, penguasa langit dan bumi, alam semesta ini. Jadi kalau manusia itu mau suka pancing amarahnya Tuhan, mau suka kena murkanya Tuhan turun atas kotamu, pergi saja sembah-sembah itu patung, batu, angin, pohon, pergi peluk-peluk, elus-elus, baru bawa ke sana itu makanan satu piring, satu baki, bawa ke sana, baru kamu komat kamit di situ, bajejer, baputar di situ komat kamit, baca mantra situ. Tidak lama itu, tidak tunggu 1 bulan, 1 minggu sudah datang itu DP jawaban, angin petir. Menyambar, kamu kira itu jawaban doamu? Mantramu itu murka sayang yang datang kepada dirimu. Air datang, tidak lama kemudian gempa lagi datang. Seperti itu tegurannya supaya manusia itu sadar. Supaya itu manusia itu sadar. Karena apa? Orang-orang kudusnya Tuhan, orang-orang benarnya Tuhan, di akhir zaman ini akan dianggap sebagai orang gila. Sama seperti zamannya Nuh. Zamannya Nabi Nuh itu seperti itu Bapak Ibu. Ya, Anda ini yang bilang-bilang segala macam ini ya, saudara Aci, saudara dan lain-lain teman-temannya ini, kau itu tergolong orang-orang yang akan binasa. Kasihan kau. Kasihan kau. Kasihan sekali. Ya, zaman Nabi Nuh itu saudara, pekalah sedikit dengan cerita zaman dan berkacalah dari zaman dahulu. Supaya Anda tahu diri hidup di zaman akhir ini seperti apa. Dengan berbagai penyesatan-penyesatan yang luar biasa. Baik itu dilakukan oleh tokoh-tokoh agamawi yang disebut beragama. Dan mereka terkungkung, terpatok di jubah-jubah keagamawian dan kepalsuan-kepalsuan kemunafikan dunia ini. Dan memakai logika saudara. Berbeda dengan manusia beriman. Berbeda sama sekali dengan manusia beriman. Saudara, gini, setiap zaman itu Tuhan itu tutup. Hanya beberapa orang saja yang selamat saudara. Terseleksi. Jadi saudara siap-siap saja ke depan. Jikalau hari hanya Tuhan berbicara, berkata atas dunia ini. Dan dunia ini melakukan penyeleksian iman yang luar biasa. Ya, saya bisa pastikan secara manusia ya, untung-untungan 10 orang yang selamat dari seluruh muka bumi ini. Kembali lagi kepada zaman ke zaman Bapak Ibu. Hitungan jari, 5 orang, 1 orang, 3 orang kah? Untung-untungan 10 orang Bapak Ibu. Soalnya apa? Zaman kita ini, manusia dengan manusia satu ini saling menyesatkan. Sudah tahu mereka tersesat, mereka juga saling menyesatkan satu dengan yang lainnya dan tidak mau bertobat, saudaraku. Kata King of the Kings ini 3 orang saja yang selamat. Yang lain pada kemana? Aduh, bagaimana manusia ini terlalu banyak abu nawasnya. Tidak bisa apa mengekang diri, tidak bisa apa mematikan manusia. Tunggu ya, manusia lama dan manusia baru. Itu ada di firman Tuhan Bapak Ibu ya. Manusia lama dan manusia baru. Coba terdapat di mana itu Bapak Ibu? Manusia lama, manusia yang hidupnya di dalam kedagingan. Sedangkan manusia baru itu hidup di dalam roh. Terdapat di mana? Galatia atau Efesus atau apa? Orang itu, makanya ini di zaman kasih karunia itu, kasih karunia ini loh yang kita jalani, tapi kan kita sudah lewat. Kalau saya sudah berada di 1000 tahun damai. Kita itu manusia itu semuanya dibenarkan oleh Tuhan hanya karena iman, saudara. Tidak ada manusia di muka bumi ini yang tidak berdosa, termasuk saya.
You dan saya adalah manusia berdosa, pendosa di hadapan Tuhan. Tapi bagaimana Tuhan membenarkan kita? Yaitu karena iman kita. Bagaimana Tuhan membenarkan, menguduskan kita, orang-orang kudusnya ya? Karena hidup kita takut akan Tuhan. Takut berbuat dosa. Itu saja saudara, simple toh. Apa gunanya dorang itu? Nggak ada kesaksian hidup coba. Nggak ada kesaksian hidup. Kolose 3, Bocah Rosabella. Thank you. Adanya di Kolose, saudara. Kolose. Manusia baru. Ini harus Bapak Ibu tahu ya. Soalnya mempelai itu, pelayanan itu kan jarang pakai hanya berkata-kata di alam dimensi roh. Kolose 3, tapi yang mempelai bicarakan itu ya firman semua. Nah ini manusia baru. Manusia baru dan manusia daging itu sangat berbeda saudaraku ya. Sangat berbeda. Nih dengarkan ya, Kolose 3 ya. Manusia baru. Ini perbedaannya manusia baru dan manusia daging. Bapak Ibu perhatikan nih kata-katanya ya. Pengajarannya mempelai itu sampai di perubahan kepada manusia roh. Manusia baru. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu. Segala sesuatunya ini. Manusia baru itu ya. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Yang duniawi itu apa? Yaitu percabulan. 1. Kenajisan. 2. Hawa nafsu. 3. Nafsu yang jahat. 4. Dan juga keserakahan. 5. Yang sama dengan penyembahan berhala. Jadi dosanya ini Bapak Ibu. Hawa nafsu itu jahat loh Bapak Ibu. Makanya Adam dan Hawa itu jatuh dalam dosa hawa nafsu. Kedagingan. Yang digodai-godai oleh setan itu kan. Makanya dapat kutuk Bapak Ibu. Karena jahat itu di mata Tuhan. Hawa nafsu itu jahat Bapak Ibu. Hawa nafsu itu kan seks. Serakah sama dengan keserakahan. Serakah itu, orang serakah itu, aduh Bapak Ibu lihat saja. Aduh orang-orang serakah, pejabat-pejabat yang serakah, korupsinya minta ampun. Tidak mengenal belas kasihan kepada rakyat. Mereka kuras uang rakyat. Mereka tampung semuanya di rekeningnya para artis. Jadi para artis ini kaya raya. Mau orang itu beli itu buah 10 juta, kayak 20 juta. Kenapa? Uang haram, uang tidak halal semua yang orang makan. Uang hasil korupsi, pencucian uang, ada semua masuk. Ya, orang mau bergaya-gaya, mau pergi plosir foya-foya di luar negeri, mau berjalan seluruh dunia, mau kasih habis 5 miliar, 10 miliar, bawa semua itu. Keluarga, pembantu semua dibawa. Apa semua sampai tetangga semua dibawa. Uang korupsi gimana? Ini sedang diselidiki Bapak Ibu ya semuanya. Karena terbuka. Di akhir zaman ini terbuka. Kalau dulu-dulu tertutup semua. Akhir zaman ini terbuka Bapak Ibu. Jadi korupsi 3.000 triliun. Dibagi-bagi kepada 25 artis. Anda bayangkan dapat berapa triliun setiap artis itu. Cucian uang saudara. Orang tidak bagi-bagi sama rakyat miskin jelata yang semua mati kelaparan. Rakyat cuma makan ubi, makan jagung. Itulah yang contoh keserakahan. Rumah mereka 200 miliar, 150 miliar. Hidup bermewah-mewah, berfoya-foya. Terus apa? Pamer harta kekayaan. Itu adalah ciri-ciri orang manusia di akhir zaman yang tak punya hati nurani, saudara. Sementara orang pakai uang rakyat. Korupsi Bapak Ibu. Ini betul-betul sistem dajjal. Sistem setan Bapak Ibu. Memiliki hati setan. Tidak punya hati nurani sebagai manusia saudara. Mereka lihat saja itu pengemis. Itu orang minta-minta di jalanan sebelah mata. Orang bau, manusia bau. Itu kan manusia-manusia sombong begitu. Bukan juga artis semua. Manusia-manusia sombong kayak gitu kan modelnya. Tuh. Hati-hati loh Bapak Ibu. Makanya manusia-manusia roh itu tidak ada di dalam sini. Hawa nafsu tidak ada. Nafsu yang jahat tidak ada. Hati yang serakah tidak ada. Kenajisan tidak ada. Karena sudah diubahkan Tuhan. Dengar baik-baik ini Bapak Ibu ya. Ini pengajaran masuk di pengajaran tingkat tinggi yaitu dimensi dunia roh dan kebenaran beda sekali.
Berbeda antara manusia jasmani dan manusia roh. Dengar baik-baik ini ya. Ini pengajaran tingkat tinggi loh. Manusia jasmani ini yang suka berbuat dosa, berbuat najis, apalagi yang suka-suka selingkuh semuanya ya. Di mana-mana saja. Kalian dengar ini baik-baik ya. Supaya kalian bertobat. Kalau kalian ada ini ciri-ciri manusia duniawi ini, kalian suka percabulan, kalian suka kenajisan, kalian suka hawa nafsu, seks, cinta, tosok sana, tosok sini, ya, main hawa nafsu, suka yang terong sana, terong sini. Itu hawa nafsu semuanya ya. Nafsu yang jahat. Nafsu jahat itu apa? Suka mencuri, suka membunuh, suka berzina, suka orang punya, suka kekayaannya orang, suka ini semua. Suka hambanya orang, rumahnya orang, suka semuanya. Milik orang dia suka. Itu nafsu yang jahat. Ya, suka membunuh, suka apa segala macam. Terus hati yang serakah, suka orang punya, suka milik orang punya, suka harta orang punya, semuanya maunya dia. Orang punya disita semuanya, diambil sama dia. Itu serakah sekali Bapak Ibu, manusia serakah. Ya, makanya saya menghindari manusia-manusia jahat seperti ini. Saya pas terbuka mata saya kan, masuk di alam manusia roh, terbuka mata saya. Oh, rupanya kau si A, kau ini rupanya jahatnya minta ampun, serakahmu minta ampun, najismu minta ampun. Pokoknya ada semua. Nah, itu karena dia ada di manusia duniawi. Itu sama dengan Anda menyembah berhala. Tidak ada Tuhan di dalam hidupmu. Tidak ada Tuhan di dalam hatimu, saudara. Yang ada adalah setan iblis. Engkau menyembah kepada harta. Engkau menyembah kepada ilah-ilah lain. Karena apa? Engkau manusia duniawi yang suka kepada hal-hal yang najis, yang cabul. Saya pas terbuka mata saya ini, dibukakan Tuhan, roh mata batin saya ini, saya melihat satu persatu. Itu terbuka dan terpampang jelas di mata saya, saudara. Oh si A, kau ini walaupun kau itu saudaraku, ternyata kau ini jahat, penjahat minta ampun nomor 1. Saya langsung out. Garis merah ya, namanya itu saya garis merah. Kau ini, oh rupanya kau ini saudaraku yang agak-agak jauh sedikit. Kau, oh kurang ajar kau, begini kau, oh, manusia duniawi semua. Coret lagi namanya. Oh kau ini paling jahat, penjahat minta ampun. Sudah suka harta, membunuh apa semua, segala macam. Itu saya sudah garis merah semua, hitam semua namanya. Tinggal tunggu karmanya di muka bumi ini berjalan, saudara. Itu bagi saya, kan kita masing-masing beda-beda. Anda tandai deh, orang-orang yang masih hidup dalam duniawi, dalam percabulan, kenajisan hawa nafsu-nafsu yang jahat dan memiliki keserakahan hati. Tidak usah Anda lihat dia itu pergi menyembah pohon, pergi menyembah lautan. Tidak usah. Itu hatinya sudah fix itu menyembah kepada harta, kepada uang. Itu sama dengan menyembah kepada berhala, bukan kepada Tuhan. Bukan Tuhan yang number one di hatinya. Tapi yang number one apa? Kesombongannya, keangkuhannya, keserakahannya, kenajisannya. Dan tidak mau bertobat lagi. Kepala batu. Haleluya. Bahas berhala saja itu lumayan, dorang so dibinasakan. Di berhala saja kamu, manusia-manusia. Manusia-manusia kedagingan, cinta dunia, cinta dosa, yang ada di sini ya, itu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan. Penyembahan berhala, patung, pohon, binatang-binatang semua disembah itu sama. Sama ya, sama DP dosa itu sama. Neraka tempatmu ya, neraka. Semuanya itu apa? Mendatangkan murka Allah. Murka Allah akan datang di rumahmu, di kotamu, saudara. Apalagi LGBT, lesbian itu semuanya itu sudah tak fokus di sini semua mereka. Itu apa? Orang-orang durhaka, kata firman Tuhan. Mereka itu tergolong orang-orang durhaka, saudara. Lihat ini manusia-manusia duniawi ini. Sadarlah. Kalau kalian itu manusia-manusia durhaka. Jadi jangan sok-sok alim, sok-sok suci, sok-sok kudus lagi. Haleluya. Padahal kalian itu tergolong di dalam manusia-manusia duniawi. Yang hatinya penuh dengan keserakahan dunia.
pingin harta orang, pingin hambanya orang, semuanya dia mau, dia, dan dia. Matre saudara. Pokoknya kehidupannya itu harus dipenuhi dengan harta. Mau halal kek, mau haram kek dia dapat. Mau itu harta yang tidak jelas kek, yang penting besok itu harta jadi milik saya. Mau itu orang punya, orang miskin punya kek, yang penting dia dapat harta. Itu manusia serakah saudara. Yang tidak punya hati nurani. Sama no dengan pejabat-pejabat yang korupsi saat ini. Apakah mereka itu memperhatikan hati rakyat yang menjerit, berdoa sampai doanya itu sampai menggetarkan langit. Di sana tuh getarkan langit doanya mereka. Ada yang tidak makan 1 hari, 2 hari. Doa-doa orang susah, orang miskin itu menggetarkan hati Tuhan sayangnya. Jadi mereka itu akan mendapatkan murka. Jadi saudara berbuat seperti itu, murka Tuhan itu akan datang kepadamu. Saudara mengundang murka Tuhan. Saudara bukan belas kasihan Tuhan. Murka Tuhan itu datang kepada orang-orang yang durhaka saudara. Haleluya. Tetapi sekarang buat